Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Selamat mengikuti ibadah ya semuanya. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Pagi ini Lause Wani sama Lause Caca mau ngajak anak-anak nih untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Semoga semua anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Kita tetap semangat ya memuji Tuhan ya. Dan ikut sekolah minggu pagi ini. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Oh sukacitaku. Yuk semuanya berdiri yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Anak-anak, semua sukacita ya. Tadi kita sudah nyanyi Oh sukacitaku ya. Kita senang, kita bersukacita dalam Tuhan. Sekarang kita mau doa dulu ya, sebelum kita lanjut lagi sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk kita sama-sama doa. Tutup mata, lipat tangannya, kita sama-sama doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh sama-sama memuji Tuhan, dan juga nanti sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan kami anak-anak juga boleh konsentrasi, fokus pikirannya dengan sungguh-sungguh mengikuti acara sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, kami mau serahkan semua acara hari ini hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apapun yang kita lakukan, Tuhan tuh selalu menyertai kita anak-anak. Jadi kita nggak perlu khawatir. Setiap langkah kita, napas kita, apapun anak-anak, ya, kita selalu dalam penyertaan Tuhan, ya. Mari kita sama-sama nyanyi lagu ini. Every move I make in you, Jesus.
take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Every move I make in you. Make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Setiap langkah selalu kita buat dalam Yesus. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Anak-anak, tema kita pada hari Minggu ini adalah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Artinya apa anak-anak? Kita sebagai anak Tuhan, kita selalu rindu ya, mau berbicara, mau ngomong terus, mau ngobrol terus sama Bapa kita, Allah kita. Ya. Kita berdoa berarti kita terus juga menyatakan ya, apa sih kekhawatiran kita, apa sih yang impian kita, apa sih yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita rajin berdoa anak-anak ya, Tuhan juga senang ya, Allah Bapa juga senang ya, senang mendengarkan doa anak-anak. Doa setiap anak ya terasa indah di telinganya Allah Bapa kita. Kita sama-sama nyanyi lagu ini. Yuk. The Kids Prayer. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know it, Lord. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. Never need to sacrifice. I won't forget you, Lord. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. Love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, grow up knowing you. Anak-anak harus ingat terus betapa Tuhan kita mengasihi kita. Ya, kita harus rajin
Doa terus. Love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up loving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I never forget, grow up loving you. Sampai dewasa, anak-anak ingat terus ya, hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita. Kita harus terus ingat berdoa terus pada Tuhan kita. Anak-anak, nah sekarang nih waktunya kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi ya sama Lause ya. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat tentunya ya di rumah ya. Yang masih home learning ya dari rumah ya. Shalom ya buat semuanya. Suatu hari Lause pagi hari terus dengar ada tukang roti lewat ya. Tukang roti lewat terus Lause panggil Pak mau beli roti, terus bapaknya tuh naik motor bapaknya ya. Jadi bapaknya samperin rumah Lause dan Lause mau beli roti. Bapaknya pakai masker ya, dan Lause juga pakai masker waktu mau beli roti. Sesudah selesai beli rotinya, Lause tanya sama bapaknya, Pak, sekarang orang yang beli roti lebih banyak atau lebih sedikit? Lause mengharapkan bapaknya jawab lebih banyak atau lebih sedikit. Ternyata bapaknya nggak jawab seperti itu. Bapaknya bilang, yang penting mah tetap semangat. Waduh, Lause agak kaget juga. Kenapa ya jawabnya begitu? Sesudah selesai beli, Lause pikir-pikir lagi. Iya ya, bapak ini sudah agak tua ya, tapi setiap hari masih jual roti. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, bapak ini tetap semangat. Lause pikir-pikir benar juga ya. Yang penting semangat ya. Kiranya adik-adik juga meskipun belajar di rumah kadang-kadang sudah 4 bulan ini bosen ya. Ingat dah, bapak ini yang setiap pagi harus bangun pagi-pagi, mungkin lebih pagi dari adik-adik, tapi dia tetap semangat. Tuhan Yesus berkata, kita tetap harus bersuka cita di dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, Tuhan mau supaya kita tetap bersuka cita dan berdoa. Ya adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita mulai mendengarkan cerita ya hari ini ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause minta supaya kita sama-sama baca di Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ke 8. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang doa ya. Tuhan Yesus mengajar kita untuk tetap berdoa dalam hal apapun juga, kita tetap berdoa karena Bapa di surga mendengarkan semua doa kita. Ya. Yuk kita baca sama-sama ya di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Sekali lagi Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan pelan-pelan dan kalian bisa ikutin ya di rumah ya. Oke. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan yang kita sudah bacakan hari ini ya.
Adik-adik, hari ini Lose mau cerita dengan satu orang ya. Dia suka sekali berdoa dan dia percaya kepada Tuhan bahwa di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap keputusan yang dia mau ambil, dia berdoa kepada Tuhan. Siapakah orang ini, adik-adik ya? Orang ini dia orang Eropa ya, adik-adik ya. Dan sekarang dia sudah meninggal dan dia sudah kembali kepada Tuhan. Tapi waktu dia masih muda, dia sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, dia memang mempunyai sikap yang tidak baik, adik-adik. Jadi waktu umur 10 tahun, ya adik-adik umur berapa sekarang rata-rata? Kelas 5, kelas 6 SD, mungkin sekitar 11-12 tahun ya adik-adik ya. Tapi si anak ini, waktu dia umur 10 tahun, dia juga sudah belajar mencuri. Bukan hanya mencuri, dia juga berbohong kepada mamanya. Dan anak tersebut ini, nanti Lause kasih tahu namanya ya. Nah, anak ini, dia itu bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik dia bawa. Dia suka berbohong sama mamanya. Bahkan pada umur 14 tahun, dia sudah berjudi, berbohong, mencuri. Bahkan pada saat yang umur 14 tahun itu, hari di mana mamanya meninggal, dia masih mabuk-mabukan. Mamanya begitu sedih. Ya, hari di mana mamanya meninggal itu dia masih mabuk-mabukan. Adik-adik tahu umur 16 tahun, dia itu masuk penjara. Karena apa? Karena mencuri. Hidupnya itu kacau balau lah adik-adik. Ya, hidupnya sangat tidak baik. Tetapi Tuhan begitu sayang kepada dia. Pada umur 20 tahun, suatu hari dia pergi ke persekutuan doa, adik-adik. Di sana dia mendengarkan firman Tuhan dan dia bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan semua dosa yang dia sudah lakukan dan Tuhan memberikan dia hidup yang baru. Adik-adik, Lause kasih tunjuk fotonya orang ini ya. Cuma dia orangnya sudah tua baru difoto, jadi waktu muda mungkin dia tidak difoto. Adik-adik bisa lihat mukanya nggak? Ya, adik-adik ya, dia udah mulai tua baru dia difoto. Nah, namanya ini adalah Georg Müller ya. Georg, nih namanya nih. Adik-adik bisa lihat gak ya? Atau tulisannya terbalik ya? Ya, bacaannya Georg Müller ya. Nah, adik-adik, Georg Müller ini umur 20 tahun dia bertobat. Mungkin foto ini mungkin sekitar 60-70 tahun sudah. Ya. Nah, sesudah dia bertobat, dia suatu hari pada waktu dia membaca firman Tuhan, dia membaca di kitab Mazmur itu, Tuhan berbicara sama dia. Tuhan bilang gini, di Mazmur pasal 68 ayat keempat. Tuhan bilang gini, "Akulah Tuhan atas anak-anak yatim piatu." Wah, dia berasa ini panggilan Tuhan untuk buat dia untuk mendirikan sebuah panti asuhan. Georg Müller ini adalah seorang yang sesudah bertobat menjadi orang yang sangat berbeda. Dia menjadi orang yang sangat taat kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan menginginkan dia untuk membangun satu panti asuhan di mana untuk dulu panti asuhan masih sedikit ya, adik-adik, tidak seperti sekarang. Dia melihat banyak anak-anak yang tidak punya orang tua lagi. Dia ingin menampung mereka, dia ingin mengajar mereka, dia ingin memberikan pendidikan yang baik buat mereka. Kemudian Georg Müller ini berdoa, Tuhan tolong supaya saya punya satu tempat untuk saya bangun. Bukan bangun, dia sewa tempat untuk menjadi tempat panti asuhan. Sesudah dia berdoa, dia dapat sewa, dan dia tidak punya uang, adik-adik. Dia punya uang tapi nggak banyak, adik-adik. Jadi dia nggak bisa beli rumah, hanya bisa sewa rumah saja. Dan dia dengan uang yang dia punya, dia sewa rumahnya. Dan kemudian sesudah sewa rumahnya, dia berdoa, Tuhan berikan dia tempat sewa rumahnya dan perabot-perabotnya sudah ada di dalam dan sudah siap. Tapi ada satu yang kurang, adik-adik. Apa? Nggak ada anaknya. Tempat ada, perabotan ada, tapi anaknya nggak ada. Dia baru sadar,
iya ya, saya nggak pernah doakan juga untuk anak-anak ya, supaya anak-anak mau datang dan tinggal di sini. Kemudian Georg Müller berdoa. Tidak lama sesudah dia berdoa, ada satu anak datang ke rumah di mana dia sewa. Pak, saya boleh tinggal di sini nggak? Georg Müller bertanya kepada dia, papa mama kamu di mana? Papa mama saya sudah tidak ada. Sayanya sendiri. Georg Müller tahu bahwa ini adalah anak yang Tuhan kirim kepada dia. Kemudian peluk dia dan akhirnya dia menjadi anak yang pertama untuk tinggal di panti asuhan itu. Tidak lama kemudian anak itu bertambah jadi 20 anak, menjadi 34 anak dan bertambah terus. Georg Müller selalu berdoa. Pagi-pagi dia sudah bangun. Di sana disampaikan bahwa di dalam bukunya ya disampaikan bahwa dia berdoa pagi-pagi jam 4 pagi dia udah bangun, dia berdoa. Setiap ada hal yang kurang karena dia nggak punya uang adik-adik. Jadi dia tidak bekerja tempat lain karena dia harus mengurusin panti asuhan itu. Jadi siang malam itu dia ngurusin anak-anak dan dia tidak punya penghasilan dari misalnya orang bekerja di kantor, tidak, karena pekerjaan dia yaitu mengurusi panti asuhan itu. Uang yang dia butuhkan selalu Tuhan sediakan melalui orang-orang yang mempunyai hati yang mau menyumbangkan untuk panti asuhan. Tapi adik-adik, dia tidak pernah minta uang sama orang lain. Dia tidak pernah minta. Dia hanya minta kepada Bapa di surga. Kalau uang, dia berlutut dan dia berdoa. Tuhan, anak-anak butuh makan, Tuhan tolong kasih. Satu hari, dia duduk waktu sarapan pagi. Anak-anak, belnya dibunyikan. Dulu pakai lonceng ya. Loncengnya dibunyikan, anak-anak udah duduk di sekitar meja makan. Anak-anaknya semua sudah duduk dengan rapi. Piring semua sudah taruh di atas meja. Tapi di atas piring itu nggak ada apa-apa. Nggak ada makanan sama sekali. Kemudian Georg Müller dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan, Georg Müller bilang gini, anak-anak, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita makanan. Anak-anak sambil lihat kiri, lihat kanan. Ada yang lihat ke atas piringnya, mana makanannya. Apa saya nggak salah dengar? Jadi anak-anak itu saling melihat satu sama yang lainnya. Ada yang lihat kiri, ada yang lihat kanan ke temannya, ada yang lihat ke seberang temannya. Semuanya bingung. Apa nggak salah dengar? Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita makanan. Ayo adik-adik, kata Georg Müller, kita berdoa. Georg Müller pun berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami makanan. Kami berterima kasih karena makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada saat mereka buka matanya, adik-adik, di atas mejanya itu tiba-tiba ada makanan nggak? Tidak ada makanan. Ada roti nggak? Tidak ada roti. Ada tukang jual roti yang lewat rumahnya nggak? Tidak ada. Nggak seperti yang punya Lause itu. Ada yang roti lewat rumah Lause, nggak ada. Jadi gimana? Tuhan tidak mendengar doanya. Pada waktu itu ada yang mengetok pintu, adik-adik. Semuanya pada tenang, pada tegang nih. Siapa yang ketok pintu? Sebentar lagi ada yang ketok lagi. Oh, siapa yang ketok pintu? Kemudian Georg Müller pergi buka pintunya. Adik-adik tahu siapa yang ketok pintu? Benar adik-adik. Ada yang bawa roti buat mereka. Ini kejadian nyata adik-adik, bukan dibuat-buat oleh Lause. Ini kejadian yang benar-benar terjadi. Tukang roti ini bilang, ini roti buat anak-anak. Georg Müller berterima kasih kepada tukang roti itu, karena tukang roti tidak tahu Georg Müller berdoa untuk roti. Tapi Georg Müller tahu ini datang dari surga.
Ini Tuhan yang mengirimkan orang tersebut sehingga orang tersebut mempunyai belas kasihan, kirim roti kepada panti asuhan. Anak-anak begitu sukacita. Roti dibagikan di atas meja. Pada waktu mereka baru mau makan, tiba-tiba mereka dengar pintu lagi diketok. Siapa lagi? Bisa jadi rotinya salah antar. Harusnya roti buat tetangga diantar ke panti asuhan, bukan anak-anak. Pas dibuka, ternyata apa? Ternyata adalah yang bawa susu. Dulu orang itu bawa susu itu taruh di tempat yang besar ya, kayak semacam ember tapi dari besi ya, kayak gentong gitu dari besi. Nah, tukang bawa susu ini bilang ke Georg Müller, "Pak, ini rumah panti asuhan ya?" "Iya. Saya mau sumbangkan ini, saya punya susu ini kepada anak-anak untuk dimakan." Kemudian Georg Müller tanya, "Kamu kenapa mau kasih susunya segitu banyak ke kita?" "Iya, soalnya gini, saya punya kereta, ini kan kereta kuda nih. Saya punya kereta kuda ini hari ini pagi ini rusak. Jadi susu ini harusnya saya antar ke tempat yang lebih jauh. Karena rusak, jadi saya nggak bisa antar. Kalau saya perbaiki sampai selesai, baru saya antar, susunya udah rusak." Adik-adik, pada hari itu anak-anak makan roti, minum susu dengan kenyang. Tuhan begitu sayang kepada kita semua. Tuhan dengar setiap doa kita. Mungkin adik-adik merasa, aduh Lause, saya udah malas berdoa. Adik-adik, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Adik-adik tahu, Georg Müller itu sepanjang hidupnya, dia meninggal umur 90 tahun. Selalu dia berdoa kepada Tuhan. Yang Lause ceritakan itu hanya satu contoh daripada iman dia kepada Tuhan. Sepanjang hidupnya, dia membangun 4 gedung panti asuhan yang besar, tanpa uang di tangannya. Hanya uang yang datang dari surga, yaitu dari Bapa di surga. Sehingga dia bisa membangun satu rumah. Bukan satu rumah aja, satu gedung, terus gedung yang berikutnya lagi, gedung yang berikutnya lagi. Adik-adik tahu nggak berapa anak-anak yang hidup di sana? 300 Lause, terlalu sedikit. 500 Lause. 1000 Lause. Tidak. Lebih dari 10.000. Bagaimana kasih makan 10.000 anak? Kalau bukan Tuhan yang jawab. Tuhan pelihara kehidupan Georg Müller. Mulai dari dia bertobat, Tuhan pelihara dia terus. Tuhan cukupkan apa yang dia butuhkan. Dan dia tidak pernah minta dari orang lain. Selalu dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajar kita, Bapa kita di surga tahu apa yang kita butuh. Mungkin adik-adik mengalami beberapa hal, merasa adik-adik juga mungkin masih kecil ya, tapi tetap masih punya problem ya. Mungkin ada yang bilang, Lause, saya udah berdoa lama tapi kok Tuhan gak jawab. Adik-adik jangan takut. Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan. Dan waktunya akan tiba. Tuhan pasti dengar doa kita. Tapi Tuhan belum tentu jawab doa kita. Tuhan melihat yang terbaik, yang Tuhan mau, Tuhan berikan kepada kita. Itu cerita Lause buat hari ini. Adik-adik tetap semangat. Tetap berdoa.
Jangan takut. Setan itu selalu berbohong kepada kita bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Adik-adik, berdoa setiap hari adik-adik. Mungkin adik-adik merasa, aduh, papa mama kok suka ribut ya. Adik-adik berdoa. Mungkin adik-adik merasa, aduh, saya sudah di rumah udah terlalu lama, home learning gak enak, gak ketemu teman-teman. Adik-adik berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada yang sakit, adik-adik bisa berdoa juga. Lalu tutup dengan satu kesaksian ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu ya, waktu pandemi, Lause punya gigi ini bolong ya. Jadi susah makan. Jadi bolong, karena bolong kan sakit ya. Jadi bukan sakit, jadi nggak bisa makan. Sebelah nggak bisa makan. Kemudian Lause berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya punya gigi ini bolong. Bagaimana nih kondisi pandemi? Mana ada berani dokter yang periksa atau menambal giginya Lause. Sesudah Lause berdoa, Lause telepon dokter giginya. Lause WA dia. Lause WA, dokter, saya punya gigi bermasalah, dokter mau tolong bantu saya nggak supaya gigi saya bisa ditambal. Dokter bilang nggak bisa. Sekarang lagi pandemi, nggak bisa. Lagi COVID. Kemudian Lause tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh. Soalnya Lause punya gigi kebolong ini di geraham, jadi di belakang. Jadi karena itu bolong itu nggak bisa dipakai, jadi harus kunyah lewat hanya satu sisi. Dan itu sangat tidak nyaman. Lama-lama yang sebelah sini jadi sakit. Lause tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau nggak salah, sebulan kemudian ya, Lause telepon dokter itu lagi. Lause tanya lewat WA juga, dokter, sekarang dokter sudah bisa praktek belum? Dokternya bilang, sekarang saya bisa praktek. Lause sangat bersyukur dan tidak lama kemudian tiga hari kemudian Lause pergi ke dokternya dan akhirnya gigi Lause sudah ditambal dengan baik. Lause sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mendengar doa Lause. Adik-adik, belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berdoa senantiasa. Pagi-pagi dia juga berdoa. Bahkan malam sebelum dia istirahat dia juga berdoa. Cerita Lause sampai di sini kiranya menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Apapun masalah kita, adik-adik. Bukan cuma adik-adik yang punya masalah. Papa mama juga punya masalah. Doakan buat mereka. Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti mendengar. Kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang. Kami sering merasa Tuhan sudah lupakan kami. Kami juga sering merasakan Tuhan tidak mendengar doa kami. Tapi hari ini kami disadarkan kembali Tuhan, bahwa Tuhan pasti mendengar doa kami. Tetapi jawaban Tuhan ada di Tuhan. Tuhanlah yang melihat apa yang terbaik. Tolonglah kami percaya Tuhan juga pasti akan tolong kami di dalam kesulitan yang kami hadapi. Adik-adik merasa sudah lama di rumah home learning, Tuhan berilah pada mereka hati yang tetap percaya suatu saat mereka akan kembali bersekolah dengan baik seperti biasa. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan tolong mereka yang sering di rumah. Tuhan berikan kepada anggota keluarga kami juga satu damai sejahtera sehingga kami bisa saling mengerti Tuhan dan tidak banyak bertengkar. Kami berterima kasih kepada Tuhan.
dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Tuhan berkati kalian semua. Anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk kita semua memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Ya, anak-anak siapkan semuanya persembahannya, ya, masukkan dalam amplop yang rapi, ya, nanti bisa titip ke mama juga, ya, untuk diberikan persembahannya ke gereja. Yuk, sama-sama siap-siap dan nanti kita juga akan nyanyi bersama-sama. Anak-anak, Tuhan Yesus itu baik banget buat kita. Selalu menjaga kita setiap hari, ya, dalam kondisi apapun matahari selalu bersinar, ya. Kita bisa terus bernapas dengan gratis. Coba kalau napas harus bayar anak-anak, ya. Kita nggak sanggup bayar semua kebaikan Tuhan ini, ya. Tuhan terus juga memberikan kesehatan buat kita semuanya. Kita bersyukur ya anak-anak, ya, punya Tuhan yang begitu baik buat kita. Ayo kita sekarang sama-sama memuji Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Yuk semuanya kita berdiri. Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Siap ya anak-anak ya? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, sekarang kita mau doa ya untuk persembahan kita semua. Tutup matanya, lipat tangannya, yuk kita doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang waktunya Tuhan kami juga mau belajar Tuhan untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar ya Tuhan memberikan sebagian Tuhan dari berkat yang ada pada kami Tuhan. Yang mungkin kecil dan tiada artinya Tuhan, tapi kami mau belajar. Ya Tuhan, pakailah persembahan kami ini Tuhan, ya untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak,
selama pandemi COVID-19 ini kita sekolah minggu sudah melakukannya dalam online ya, dan anak-anak semua juga tetap rajin mengikuti sekolah minggu online ini. Nah, teman-teman kita juga rajin-rajin nih ya, selalu tiap minggu ikut ibadah online ini. Nah, sekarang kita saksikan ya sama-sama ya, teman-teman semuanya, anak-anak yang sudah ya melakukan ibadah online. Oke anak-anak, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Ya, sekarang kita mau sama-sama berdoa, ya, mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Ya, yuk sama-sama kita doa bersama, ya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini yang sudah kami ikuti. Ya Tuhan, kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh terapkan juga Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang tetap rajin, tetap mau dengar-dengaran orang tua, dan tetap ikut kebaktian sekolah minggu setiap minggu dan rajin berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan semua apa yang sudah kami dengar pada hari ini dan yang akan kami lakukan dalam minggu ini Tuhan, dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dah semuanya, sampai ketemu minggu depan.